Gak benar. Denada itu mau pergi ke Mesir. Bener, Jim. Dalam 2 hari ini. 2 hari lagi? Aku akan berubah. Tapi tolong jangan pisahkan aku sama Nada. Karena aku sayang sama dia. Tolong ya Allah. Kalau emang ini semua penyebabnya gara-gara gue, Aku berjanji. Gue gak akan berantem lagi sama Raja. Dan gue bakal belajar benar-benar di pesantren ini. Asalkan Nada jangan pergi. Gue mohon Pak Kiai. Maafin Nada, Pak. Nada udah bersalah sekali sama Bapak. Nada udah ngebohongin Bapak. apa lo nunggu sampai Nada dikirim ke Mesir ya? Ya wes, aku akan salaman karo sampean. Tapi ingat, aku ndak mau kalau sampean mencium tanganku. Aku ndak sudi. Denger ya, Wahyu sama Najib itu nggak bisa disatuin. Mereka itu udah musuh abadi, man. Lu bener nih, kecuali nih dia punya alasan yang kuat. Kenapa dia mesti bisa sampai berdamai sama si Najib? Betul. Aku hanya pura-pura berdamai sama Begundal Wahyu itu. Supaya Denada itu tidak berangkat ke Mesir. Pengorbanan lu gak ikhlas. Padahal hati kecil itu mengatakan, lu masih pengen tinggal di pesantren ini kan? Berarti niat lu itu kotor, gak tulus. Gue cuma minta doa dari lu semua. Semoga gue ngelakuin ini semua tuh berjalan dengan lancar. Dan Nada gak jadi berangkat ke Mesir. Wahyu benar. Dalam niatku masih penuh dengan kekotoran. Ketakutanku untuk kehilangan Wahyu. Mengalahkan kerinduanku dengan ibu. Bu. Maafin Nada, yo. Ayo, monggo duduk. J Pak Kiai, terima kasih. Kenapa tuh, Jo? Sebelumnya Nun Sewu minta maaf Pak Kiai. Bejo itu ingin mengungkapkan perasaan Bejo Pak Kiai. Sebetulnya Bejo itu sangat cinta terhadap pesantren ini. Bejo ingin membantu Bapak di ruangan ini, membantu Bapak bikin kopi, dan yang lain-lainnya sesuai dengan perintah Pak Kiai. Jo, Bapak jadi teringat. Kalau kamu membantu Bapak bareng kerjakan ini itu, Jo. Kamu serius, Jo? Alhamdulillah serius Pak Kiai. Jo, kamu ini udah seperti anak Bapak sendiri, Jo. Kamu udah banyak membantu Bapak selama ini. Bagaimana Bapak bisa menolak kamu mau kembali ke sini? Ya wes, gabung lagi. Yo. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Denisa! Biar Mas Aldo bantuin. Mas Aldo ngapain sih? Masih ganggu Nisa terus? Mas Aldo nggak ganggu Dek Nisa. Mas Aldo cuma pengen bantu Dek Nisa. Ya tapi kan Nisa bisa sendiri. Nanti kalau ada yang lihat, yang ada kita disangka yang danda. Astagfirullahaladzim. Emangnya Mas Aldo ngapain sih Dek Nisa? Dek Nisa nggak boleh seperti itu. Nggak boleh melarang orang untuk berbuat kebaikan. Kalau Dek Nisa seperti itu, sama saja membatasi kebaikan Mas Aldo. Ya wis, Dek Nisa mau diantar sekalian ndak? Assalamualaikum Mas Aldo, Dek Nisa. Waalaikumsalam. Mas Bejo ini tiba-tiba nongol. Saya sudah tahu pasti kelanjutannya kayak ongol-ongol, ya toh? Mas Bejo ini lama-lama kayak hantu tau ndak? Dateng aja. Ngapain sih? Hah? Bututin saya terus? Astagfirullahaladzim. Kalau sampean waras, saya ndak begini. Ya toh? Harusnya sampean-sampean itu bersyukur karena ada saya. Karena kalian bisa terhindar dari perbuatan maksiat. Jinah, ucap Mas, astagfirullahaladzim. Aduh, Mas Bejo itu udah sembarangan ngomongnya. Lagian saya ngapain sih sama Dek Nisa? Hah? Saya ndak ngapa-ngapain. Megang aja ndak, nyentuh aja ndak. Sekarang memang ndak, ya toh? Karena ada orang. Coba ndak ada orang.
mulai. Denisa, biar Mas Aldo antar ke kamarnya ya. Diantarkan ke kamarnya, dibukain pintu. Lihat-lihat gak ada orang, mulai pegang tangan. Lihat-lihat gak ada orang lagi, masuk kamar, terjadilah perbuatan zina. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas Bejo itu yang udah sujon sama saya. Hah? Mas Bejo jangan sembarangan yang ngomong ya. Asal Mas Bejo tahu ya, Mas Bejo itu sama seperti saya. Mas Bejo itu tamu di sini, jadi tidak berhak kayak gitu sama saya. Sampean juga jangan sembarangan ngomong. Mulai hari ini, mulai detik ini, saya resmi kembali lagi ke pesantren Darussalam. Kalau sampean tidak percaya, silakan tanya sama Pak Kiai Abdul. Gitu? Jadi mulai sekarang juga saya ada punya hak untuk mengatur santri-santri di sini dan tamu-tamu yang hadir di sini. Gitu? Sekarang sampean Mas Aldo silakan balik ke kandangnya. Dan Denisa silakan balik ke kamarnya bobo ya. Iya. Ya wes, bisa permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aldo, balik kandang sana. Yo Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan di sana ongol-ongol, tapi di sana. Mas Bejo ini tahu aja. Astagfirullahaladzim. Ada aja anak sih sama sekarang. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Loh, kok kamu bawa alat batik segala? Memangnya kamu batik? Enggak, Pak. Ini semua mau Nada cuci. Nada pengen bawa ini semua, Pak. Kalau Nada udah tinggal di Mesir, Nada pengen terus membatik. Nada ke dapur dulu ya, Pak. Yuk. Iya, Pak. Memangnya kamu serius mau ke Mesir? Enggak, Pak. Nada ke dapur dulu ya, Pak. Assalamualaikum, bro. Waalaikumsalam. Ngapain kamu sendirian di sini, bro? Nggak takut setan melintas. Terus akhirnya ngajak kamu macam-macam. Yang ada ente setannya. Suka begitu setan sama setan. Bercanda, bro ya. Kalau perasaan sama pikiran lagi nggak nyambung, kadang-kadang emang suka bikin bengong dan suka bikin hati jadi emosi. Mendingan kamu tuh sholat, ngadu sama Allah, atau ke kamar saya, baca-baca buku tentang hadis, tentang agama, tentang sejarah, yang bikin hati kamu jadi tenang. Supaya nanti perasaan, jiwa, dan akal kamu nyambung lagi, bro. Ngomong-ngomong kelihatannya ada yang nyesel nih, damai sama Ustadz Najib. Gimana ya, bro? Gue susah ngomongnya. Lagian, cuma itu kan cara salah satunya buat ngeyakinin Pak Kiai biar Nada nggak dikirim ke Mesir. Oh gitu. Bro, gue pengen nanya nih sama lo. Misalnya kita pengen ngelakuin sesuatu, emang awalnya sih niat kita jelek, tapi di tengah-tengah kita mempunyai niat baik. Itu kira-kira masih diterima sama Allah nggak ya? Ya. Jadi di antara sifat Rahman Rahimnya Allah, seseorang yang memiliki niat buruk, niat jelek, niat gak baik, terus kemudian niat itu tidak dia kerjakan, maka dia tidak dihitung sebagai dosa. Tapi ketika kita memiliki niat yang baik, niat yang tulus, belum itu dikerjakan, sudah dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sayang banget, bro. Niat yang baik, niat yang bagus, semua karena Allah, biar Allah catat sebagai amal kebaikan buat kamu. Misalnya nih,
Kamu pagi-pagi daripada bengong terus mikir, wah mending ngintipin janda sebelah mandi nih. Kepikiran tuh niatnya bro. Itu belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu kamu ngintip, baru dicatat sebagai dosa. Nah, begitu kamu punya niat buruk dan niat itu tidak dikerjakan, dapat pahala kamu. Nah, itulah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Maha Rahman dan Rahimnya kepada hamba-hambanya. Paham bro? Paham bro. Pokoknya mulai besok gue pengen jadi murid Najib yang baik dan gue pengen belajar bener-bener. Wih, senang nih. Saya ngedenger kamu bakalan jadi muridnya Ustadz Najib. Teruskan perjuanganmu. Mudah-mudahan niat baik kamu menjadikan kamu orang yang mulia. Amin. Oke bro, pamit ya. Assalamualaikum. Wah, keren man. Gue yakin kalau sering latihan pasti lu tambah jago. Rius Mas Ope. Wah Rius, pokoknya mantep deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, lemes bener. Belum makan kali. Itu sama Denisa. Ketemu tapi sebentar. Gara-gara si Miskol itu rencana gue gagal lagi sama Denisa. Mas Aldo. Miskol ki sapa, Mas? Miskol man, Mister Nongol. Siapa lagi kalau bukan si Bejo? Orang lagi mau ketemu sama Denisa, dia nongol. Mau ngebantuin Denisa, Bejo nongol. Rencana gue tuh gagal, tau gak sih lo? Mas, itu memang sudah sebagai tugasnya dia. Dia itu patrol di pesantren ini, sama kayak Mas Najib. Apalagi dia sekarang ini udah tinggal lagi di pesantren ini. Pantesan. Bilangin man sama Bejo kalau mau patroli di pantai. Mas, lagian Mas Bejo tuh orangnya baik kok. Aku seneng dia itu bisa balik lagi ke pesantren ini. Karena Mas Bejo itu udah aku anggap sebagai abangku sendiri. Jadi kita itu punya kesempatan untuk menyatukan aliran rock shit. Rock shit itu apa toh man? Rocker nasid. Ya wes. Mending sekarang itu kita ke kamar Mas Wahyu, ya toh? Kita ndelok. Siapa tahu Mas Wahyu udah ada di kamarnya, ya toh? Bener juga lu man. Udah Mas Ado, udah usah dipikirin terus Mbak Nisanya, nanti dikirim ke Mesir. Denisa nggak mungkin ke Mesir man. Dia pulang ke Bogor. Wes lah ya. Yuk, udah jangan bikin Denisa terus. At, Mas. Sampean itu wedok atau lanang? Loh, saya tuh laki-laki, lanang tulen, Mas. Kalau sampean laki-laki, nopo? Pijitan sampean ini lembek. Lembek kayak begini. Sebentar, Mas. Saya tak ngeluarin tenaga dalam dulu, Mas. Gimana, Mas? Udah terasa belum? Mana? Mana tenaga dalam sampean mana? Ini udah ngeluarin tenaga dalam saya, Mas. Sampean pikir aku cucian diubek-ubek seperti ini? Tidak ada keras-kerasnya tenaga dalam sampean. Ya cuma segini tenaga saya, Mas. Ntar kok keluarin semua malah bablas. Alah, tidak perlu pakai tenaga dalam. Harus penuh dengan keikhlasan, sabar. Oh, Mas. Pasti enak. Ya wis. Mulai besok sampean harus menemani aku seharian. Loh. Emangnya Mas Bu tuh mau muhibah lagi ke pesantren lain? Seneng saya Mas kalau gitu Mas. Saya kan jadi ngikutin Mas Bu kemana-mana seharian. Saya kalau di sini terus Mas bisa bosen, garing. Fuad, Bun. Besok, mulai besok, aku akan mengajar langsung Gundal Wahyu itu. Jadi sampean kalau Rohim harus tetap mengawalku di dalam kelas. Paham? Paham Mas Bu. Ayo, At, yang keras. Ini tidak ada apa-apanya, At. Sudah. Misal suruh sampean pijit aku, tidak ada guna. Biasanya yang pijit yang enak itu si Rohim. Tapi sampai sekarang Rohim itu tidak kelihatan batang hidungnya. Kemana dia?
Gimana ya? Aduh. Hah? Piye ya? Aduh. Aku harus gimana nih? Aku harus bicara. Tapi aku takut kalau bicara. Nanti kalau aku bicara, Mas Bro marah. Kalau dia udah marah, aduh. Tapi kalau nggak bicara, ada yang ganjel di sini. Udah enak, udah karuan rasanya. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cinta ulang tiba. Im. Anjir Mas Bro. Masuk sini. Im kemana saja? Mas Bro cari dari tadi tidak kelihatan. Nganu Mas Bro, ada yang mau saya bicarakan. Tapi mohon maaf sebelumnya mengganggu kenyamanan Mas Bro. Aku mau bicara penting soalnya karena menyangkut hidup dan Maluku Mas Bro. Him. Kamu tuh lama-lama malah kayak pejabat. Mau ngomong penting, mau minta waktu. Mau ngomong yang bener aja, udah tinggal ngomong loh, Him. Ini bukan urusan sampean, jadi sampean diam. Pijit aku saja tidak becus. Sampean ini tidak usah terlalu banyak cari muka di depan aku, Fuad. Iya, Mas Bro. Hei, bicara. Maaf, Mas Bro. Maaf banget sebelumnya. Aku bingung mau mulai dari mana. Oh, terserah sampean. Mau mulai dari mana? Dari barat, timur, utara, selatan, tengah. Terserah. Pokoknya yang penting sampean bicara. Kalau tidak bicara juga, lambemu aku tarik ke lantai. Tarik. Udah buruan ngomong. Dengar nggak Mas Bro barusan ngomong apa? Cepat ngomong. Janji aku dengar Mas Ustaz. Nah. Maaf lagi Mas Bro. Aku tuh mau bicara empat mata sama Mas Bro. Maksudnya rahasia antara aku dan Mas Bro aja. Alah, Him. Sekarang sampean tuh bener-bener jangan kayak pejabat tenan loh. Aku sudah bilang ini bukan urusan sampean, jadi sampean lebih baik diam ya. Nggak usah menguji kesabaranku terus, Fuad. Iya, Mas. Kalau tidak mau bicara, keluar. Janji Mas Bro. Setelah melihat kondisi yang ada dan juga melihat, mencermati dan menimbang, terus tak telaah lagi, terus... Ternyata betul yang Fuad katakan. Bicara sampean itu penuh dengan mencelak-mencelek, tidak jelas. Betul, seperti pejabat. Ngalur ngidul kemana-mana, retorika. Ayo, sekarang bicara. Ayo bicara. Ayo. Nganu Mas Bro, saya mau mengundurkan diri jadi anak buah Mas Bro. Soalnya selama menjadi anak buah Mas Bro, psikologi saya terganggu. Psikologis? Itu maksudnya. Udah gitu, aku juga udah tidak nyaman lagi mengikuti perintah dari Mas Bro. Wah, hebat. Isi dan gaya bicara sampean itu hebat. Luar biasa. Mirip sama mereka yang sedang menjadi juru kampanye. Penuh dengan retorika. Tapi Rohim, kalau sampean mau masuk partai itu tidak mungkin diterima. Karena pada saat di awal menyerahkan berkas-berkas, itu dia sudah tidak terima. Kok nggak terima, Mas? Loh iya. Foto 2x3-nya saja penuh gambar bibir semua. Bener itu Mas Bro.
Sustad, aku begini karena selama ini aku merasa tidak dihargai sama sekali. Aku seperti jongos. Aku disuruh masuk sumur, ngambil keris. Ya, cerewet lu. Tenang, Nek. Terus. Udah, pegangan. Jagain Mbak Nada, ngikutin Mbak Nada kemanapun. Masuk ruang santriwati, aku pakai burka kayak wanita. Malu Mas Bro, Mas Ustadz. Dengan begitu, saya jadi tekanan batin Mas Bro. Menjalankan perintah Mas Bro salah, apalagi tidak menjalankan perintah lebih salah Mas Bro. Aku ndak ngerti Mas Bro. Sampean itu betul-betul kelewatan bicara seperti itu karo aku. Tatap mataku. Aku ini Najib Maghrib. Masih menjadi santri senior sekaligus ketua pengurus pesantren Darussalam. Jadi sampean itu ndak pantas bicara seperti itu karo aku, Him. Hah? Aku ndak ada maksud apa-apa sama sampean. Tapi tenang, Him. Aku menganggap sampean ini sekarang sedang linglung. Sedang labil seperti ABG. Dan mungkin kondisi psikologi sampean itu terganggu. Psikologis. Wah, tumben sampean pinter. Ya, seperti itu. Jadi aku ndak anggap omongan sampean. Maaf Mas Bro sebelumnya. Mulai saat ini, detik ini, aku dengan tekad bulat berhenti dari anak buah Mas Bro. Dan peciku ndak miring lagi. Dan namaku bukan Rohim Isa lagi, tapi balik sesuai akte dari ayahku, Rohim Surahmat. Dan udah gitu, aku nggak manggil Mas Bro lagi, tapi Mas Najib sesuai dengan santri-santri yang lain. Kalau gitu, aku permisi Mas Bro, aku mau pergi. Sebelum sampean pergi, aku Najib Maghrib ingin juga meminta maaf sama sampean. Aku ndak bisa memaksakan kehendak aku sendiri untuk sampean. Sampean sudah dewasa, sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang benar. Tapi sampean perlu ingat, apa yang aku lakukan semua, aku ndak ada maksud apa-apa. Aku bisa melakukan itu semua sama sampean, sama Fuad, karena aku pikir sampeanlah yang terdekat sama aku. Aku tidak mungkin melakukan hal itu sama santri-santri yang lain. Tapi kalau sampean tetap mau pergi, silahkan. Pintunya di sebelah sana, tapi ada satu syarat, Rohim. Apa syaratnya Mas Bro? Sampean pergi, bangun dari bangku ini. Nje. Tapi jangan sampai aku terjatuh ke belakang. Bang. Nje Mas Bro, kalau gitu aku pamit ya. Aku keluar. Pergi. Pergi. Bangun deplak. Hancur bibirmu. Aku tidak melarang. Silakan sampean kalau mau pergi. Bukan hak aku melarang kamu. Oim, pergi. Ayo bangun. Nje Mas Bro, nje. Ampun Mas Bro, ampun. Ampun Mas Bro. Kapok. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa
Sob, minggir, Sob. Udah apaan sih, yuk? Gini, men. Lo semua tenang dulu ya. Gue pengen ngomong. Jadi gini, mulai besok gue pengen lo semua jangan ganggu gue ya. Karena gue mulai besok pengen serius belajar sama si Najib. Lu serius yuk? Yuk, lu boleh berkorban, tapi nggak gini caranya. Gua nggak setuju. Gue juga. Iya mas, jangan begitu-begitu banget apa. Aku tahu ini tuh sebenarnya masalah sepele. Yuk, walaupun Mas Najib sama Mas Wahyu itu sudah berdamai, tapi aku takut kalau Mas Najib itu masih menyimpan dendam. Nah, aku takut dia itu akan berbuat apa-apa sama Mas Wahyu. Arman yang katro aja tahu kayak gitu. Lu gimana sih, yuk? Udah, pokoknya lo semua tenang aja. Lagian tuh gue cuma pengen ngetes. Sebenarnya sampai mana sih gue bisa ngadepin Najib. Dan satu hal lagi. Pokoknya kalau gue sampai ada masalah sama si Najib, gue pengen lo semua jangan ikut campur. Nggak usah nulis-nulis. Pensil taruh. Ayo baca. Baca ini semua. Jib, lu gila kan? Lu yakin gue baca buku sebanyak ini? Sangat yakin. Yang ada mata gue keluar, Jib. Masa bodoh. Aku kasih waktu 30 menit. 30 menit? Yuk. Dibaca, bukan dibolak-balik lembaran bukunya. Dibaca. Itu loh yuk. Nah itu yuk. Ini pakai ini. Dicetak. Waduh, Mas Najib galak juga yo. Wahyu ngapain sih maunya dibentak-bentak sama Najib? Tahu, Wahyunya aja blow on. Kalau baca sampean seperti itu nggak mungkin selesai. Aku masih banyak urusan. Ini nggak bisa didiemin, bro. Lama-lama gue beri juga nih. Man, ayo Man. Loh, kok ngacu aku tuh? Mas, mana aku berani ya lawan Mas Najib. Dia itu santri senior di sini. Yang ada nanti aku dikutuk kayak Rohim. Ya wis kalau kamu nggak mau, Man. Rek, yuk cabut, temenin gue. Tante. Mendingan kita lihat dulu aja. Kalau si Najib makin keterlaluan, baru kita beri. 20 menit lagi. Awas lo Jib, kalau Wahyu ada apa-apa. Lo pasti nggak gua apa-apain. Loh, kok nggak diapa-apain tuh? Tadi katanya mau diberi. Dia itu santri senior, Man. Alah, bilang aja takut. Aku nggak takut sama Najib, tapi aku takut sama Pak Kiai. Injekan buminya itu. Oh iya. Sampai itu udah bisa baca ya? Gue ikut. Peci kamu itu harus benar. Tutupi semua rambut depan sampean. Oke. Dan ingat, sholat yang sempurna itu semua organ tubuh kita menghadap kiblat. Luruskan jari-jari sampean menghadap kiblat. Telapak tangan sampean ini harus menghadap kiblat. Ini. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang betul bacanya, nggak usah cengangas-cengengnya sampean. Nggak begini. Balik lagi menghadap kiblat gitu. Allahu Akbar itu. Allah. Luruskan. Luruskan. Lurus. Ini harus lurus. Nah. Ini tanah sampai jangan sampai terlihat. Aurat. Ini lurus. Tekuk. Ya wes, bangun. Ayo cepat, Wahyu Subuh. Tenaganya keluarkan. Iya, Ustaz Najib. Mas Bro, Cik. Persis kayak inspektur. Inspektur siapa? Inspektur Vijay ngon film India nih kan. Cik. Mas Najibku, gagah banget toh kowe.
berwibawa banget tuh pesonamu. Sampai membuat jantungku hampir coplok, Aduh, Mas Najib. Ayo cepat, Wahyu Subuh, saudaraku. Itu alhamdulillah tanahnya itu gempur. Jadi lebih mudah ya. Nggih, empuk tanahnya empuk. Mas Wahyu gantengku. Kasihan banget kamu, Mas. Tega. Mas Najib tega. Asik-asik di situ. Kasihan Mas Wahyu tuh. Ini. Ya benar. Ya Pak Ustadz. Baca. Wahuma. Sini coba nih. Sampean ini harus dikasari Wahyu supaya cepat pintar. Ayo baca. Anak anti. Bukan seperti itu cara bacanya. Baca. Wah, seperti itu kan bacanya. Oh. Anak. Makan juga enggak bisa. Ayo. Dari yang? Kasih tahu dulu, Mas. Dari mana? Kasih tahu, Mas. Anak bisa enggak sih? Sampai enggak usah ikut marah-marah. Enggak, Mas, saya ngasih tahu. Biar aku saja. Ayo baca. Baca, Wahyu. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Lanjutin. Jangan nunggu dikajari. Entah. Bangun. Bangun. Ayo, bangun. Enak saja sampean tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa huma hum. Hiya huma huna. Anta antuna antum. Anti antuma antuna. Ana nahnu. Huwa huma hum. Hiya huma huna. Anta antuna antum. Anti Ya Allah, antuna kenapa perasaanku semakin bimbang seperti ini? anti antuma. Kenapa aku semakin ragu untuk meninggalkan Wahyu? Padahal mestinya aku bersyukur melihat perubahan yang terjadi pada Wahyu. Hiya huma huna. Anta Dan aku memang lebih baik pergi supaya tidak merusak konsentrasinya. huwa huma hum. Hiya huma huna. Anta antuna antum. Anti antuma antuna. Anti antuma antuna. Ana nahnu. Astagfirullahaladzim. Kenapa pikiran aku jadi ngelantur kayak gini, yo? Mut, Iya, Pak Yai. bagaimana menurut pandanganmu tentang Wahyu sekarang ini? Alhamdulillah, sepanjang sepengetahuan saya, Pak Yai, Wahyu itu sudah mulai banyak berubah. Walaupun memang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari masih saja ada yang kurang. Tapi Ustadz Najib juga luar biasa menjaga kedisiplinan Wahyu.
Nah, kita berharap mudah-mudahan semakin hari Wahyu semakin baik di pondok pesantren ini, Pak Yai. Syukur alhamdulillah. Ya kita memang berharap seperti itu ya. Apalagi Bapak diamanahkan orang tuanya. Tapi memang dari pertama Bapak lihat dia datang ke sini, ada sisi baik di dalam dirinya. Insya Allah, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Pak Ustadz Salomet. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kok Ustadz Solmet? Itu Pak Yai, kerjaan Wahyu. Wahyu yang memberikan nama itu kepada saya. Jadi Solmet itu singkatan dari nama saya Soleh Mahmoed. Terus disingkat jadi Solmet. Katanya biar keren, biar oke, biar gaul. Saya pikir cuman canda. Nggak taunya sudah dipublikasikan ke seluruh santri di pondok ini. Masya Allah. Tapi Solmetnya bukan arti terjemahan barat kok Pak Yai. Tapi Mut, Solmet dalam pandangan barat itu juga bagus ya, Abe. Itu berarti kan belahan jiwa kalau nggak salah. Ya. Nggih Pak Yai, alhamdulillah. Menurut Bapak, memang sudah tiba saatnya sekarang ini para ulama, para kiai, para ustadz yang bergerak di dalam bidang dakwah harus mampu menjadi belahan hati dan belahan jiwa para umatnya atau santrinya. Jadi kalau kita menjadi belahan jiwa mereka, insya Allah dakwah kita mudah dicerna, dipahami, diterima dan dilaksanakan. Bapak bersyukur kamu sudah menjadi belahan jiwa santri-santri di sini, Mut. Alhamdulillah, amin. Mohon doanya Pak Yai. Ngomong-ngomong, malam ini Nada jadi berangkat Pak Yai. Insya Allah, mudah-mudahan nggak ada halangan. Amin, insya Allah Pak Yai. Oke. Mana Mas Jo, si Arman main gitarnya bagus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah lancar dia mainnya. Anjir. Lihat Pak, James. Rohim itu akan berpapasan sama aku. Dan aku yakin dia akan ketakutan. Dan aku tahu isi hatinya. Pasti sekarang dia sedang deg-degan mau menghadapi aku. Mas, kelihatannya biasa aja gitu kok si Rohim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jangan sok tahuan. Aku yang tahu isi hatinya Rohim. Dia akan datang kepadaku, memeluk aku erat-erat, menangis meraung-raung meminta maaf. Bahkan ingin sujud. Tapi aku akan tarik. Dan untuk sementara untuk memberikan pelajaran karo dia, aku tidak akan memaafkan. Waduh, hebat kan. Trike Mas butuh pancen jitu. Orang yang seneng nunjak jangan sekali-sekali dikasih hati, apalagi jantung, rempeloh, empedu, itu semuanya haram Mas, haram. Silio. Ayo aku buktikan. Monggo. Assalamualaikum Mas Najib. Assalamualaikum Mas Fuad. Assalamualaikum Mas Najib. Mas Fuad. Waalaikumsalam. Permisi. Aku tuh kangen yang kayak main gitu kan, Pak. Oh iya, bener iya. Aku juga kangen seperti dulu. Iya. Kita perang-perangan jadi rambu-rambu ya. Iya.